Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami, pengerjaan kami mengenai tugas MPPI terkait dengan pengolahan data menggunakan software Stella. Nah, berikut adalah anggota kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Diayusa Putri dengan NIM H2 419007. Lalu ada rekan saya, Indah Wayuningsi dengan NIM H2 419020. Yang pertama, di sini ada definisi sistem dinamik. Sistem dinamik merupakan suatu ilmu untuk memahami bagaimana sesuatu berubah terhadap waktu. Sistem ini merupakan suatu metode pemecahan masalah-masalah kompleks yang timbul karena adanya kecenderungan sebab akibat dari berbagai macam variabel dalam sistem. Nah, selanjutnya ada tahapan pengembangan model sistem dinamik, yaitu menurut Sterman pada tahun 2000. Yang pertama yaitu ada problem identification, di mana peneliti menemukan sebuah masalah, mengidentifikasi variabel dan menentukan horizon waktu. Dan yang kedua itu ada dynamic hypothesis, yaitu di mana peneliti perlu mengidentifikasi teori dari permasalahan yang ada dan nantinya akan dimodelkan dalam bentuk causal loop diagram. Nah, tahap yang ketiga yaitu ada formulation, yaitu di mana tahap pembuatan model dinamik dengan menggunakan causal loop diagram ke dalam stock diagram, dan kemudian menambahkan sejumlah parameter, hubungan perilaku, dan kondisi awal. Nah, selanjutnya itu yang tahap keempat ada testing. Tujuan pengujian yaitu adalah untuk bandingkan perilaku yang terjadi saat simulasi model terhadap perilaku aktual dari sebuah sistem. Nah, yang terakhir yaitu ada policy formulation and evaluation, yaitu di tahap inilah peneliti dapat memanfaatkan model yang valid untuk merancang dan mengevaluasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Next yaitu ada causal loop diagram, adalah model yang menekan perhatian kepada hubungan sebab akibat antar komponen sistem yang digambarkan dalam suatu diagram berupa garis lengkung pada ujung tanda panah dan menghubungkan antara komponen sistem satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada stock flow diagram, adalah struktur fisik yang mendasari sistem dalam kaitannya dengan persediaan dan juga aliran. Nah, stok sendiri mewakili keadaan atau kondisi sistem, dan flow diubah oleh keputusan berdasarkan kondisi sistem. Stock flow diagram pada dasarnya adalah struktur fisik sistem dan dapat disimulasikan untuk menghasilkan perilaku dinamis sistem. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 akan menganalisis sistem dinamik, yaitu permasalahan yang diambil dari referensi jurnal. Nah, berikut adalah jurnal yang kita ambil, yaitu yang berjudul Rancang Bangun Kebijakan Pengembangan Budidaya Lele Melalui Pendekatan Model Dinamik. Nantinya kami akan mengolah dari jurnal ini menggunakan software Stella. Nah, apa sih software Stella? Software Stella sendiri yaitu singkatan dari System Thinking Experimental Learning Laboratorium with Animation. Nah, Stella merupakan salah satu software bahasa pemrograman visual yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi pada objek. Nah, lalu apa sih keunggulan menggunakan pengolahan data menggunakan software Stella? Nah, keunggulannya yang pertama yaitu mudah dalam penggunaannya atau user friendly. Lalu yang kedua yaitu ada tampilan model yang dihasilkan itu menarik. Nah, ini juga ada tampilan software Stella-nya sendiri. Nah, sesuai dengan penjelasan di awal, tadi saya akan langsung saja membuat tutorial menggunakan software Stella. Nah, selanjutnya untuk membuat causal loop diagram, kita klik icon di sini.
kotak ini langsung kita klik saja. Nah, kita ganti dengan permintaan konsumen. Kita ketikkan. Nah, karena sesuai dengan jurnalnya itu tidak ada kotakannya ini, kita bisa hapus kotakannya seperti pada jurnal. Ini kan jurnal tidak ada kotakannya. Nah, kita akan hapus. Caranya klik model, lalu model plus, terus kita klik name only modul yang paling bawah. Kita klik, lalu oke. Nah, sudah tidak ada lagi kotakannya. Nah, lanjut kita membuat yang kedua. Permintaan konsumen itu dipengaruhi oleh daya beli, lalu juga ada kualitas lele, kita ketik, lalu ada harga sendiri dipengaruhi oleh harga pakan. Kita tuliskan saja sesuai dengan tadi yang di jurnal. Lalu juga ada biaya tetap, dan juga ada biaya distribusi. Untuk biaya distribusi sendiri ada dua, yaitu biaya distribusi dari daerah Jawa Timur, biaya distribusi Jawa Timur Jatim. Lalu juga ada biaya distribusi Jawa Tengah. Kita tulis, kita rapikan. Lalu selanjutnya itu ada budidaya lele. Kita tuliskan saja. Sebelumnya kita tulis aja jumlah pasokan ya. Jumlah pasokan itu ada pasokan tadi sama dari dua daerah, yaitu pasokan dari Jawa Timur dan pasokan dari Jawa Tengah. Jateng. Oke. Selanjutnya kita klik lagi, yaitu untuk budidaya lele. Dan juga pendapatan petani. Dalam artian petani tadi lele ya, teman-teman. Kita klik lagi modul. Di sini nah, ternyata sudah lengkap ya teman-teman, seperti di jurnal. Selanjutnya itu untuk konektornya. Jadi antara hubungan dari si modulnya tadi, antar variabelnya. Nah, contohnya ini di sini ada daya beli. Itu berhubungan dengan permintaan konsumen. Nah, hubungannya seperti apa? Apakah positif atau negatif? Artinya bahwa apakah jika daya beli naik, apakah permintaan konsumen juga akan naik? Kita bisa menambahkan hubungannya itu dengan cara kita klik saja ikon bulatan ini. Kita klik, lalu kita pilih dari jurnal yang polarity. Tadi sudah diperlihatkan. Nah, di sini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, karena tadi itu positif ya, karena daya beli naik, permintaan konsumen juga naik, jadi kita pilih yang plus. Nah, seperti ini sudah muncul. Sama kita lakukan juga untuk yang lainnya ya. Nah, di sini kualitas lele,
itu berhubungan dengan permintaan konsumen, dan untuk hubungannya kita diklik priority, hubungannya adalah positif. Selanjutnya kita klik lagi untuk harga pakan, berhubungan dengan harga. Selanjutnya untuk biaya tetap, berhubungan juga dengan harga. Nah, kita rapikan sedikit. Ini ada biaya distribusi, jadi hubungannya positif jika biaya distribusi itu dipengaruhi biaya distribusi dari Jatim, dan juga kita tambahkan dulu. Oke, hubungannya positif. Nah, selanjutnya yang satunya dari Jateng, sama, hubungannya juga positif. Nah, selanjutnya untuk jumlah pasokan dipengaruhi dari pasokan dari Jawa Timur, Jatim, hubungannya kita ulangi, kita rapikan sedikit. Hubungannya positif, sama, dari Jawa Tengah juga mempengaruhi jumlah pasokan, hubungannya juga positif. Selanjutnya, ini adalah budidaya lele, mempengaruhi jumlah pasokannya. Hubungannya positif. Selanjutnya untuk budidaya lele itu mempengaruhi pendapatan petani ya. Dan kalau budidayanya banyak, pendapatannya juga akan semakin banyak. Untuk permintaan konsumen itu berhubungan juga dengan budidaya lele, dan kita klik ujungnya, dan hubungannya positif. Selanjutnya ada jumlah pasokan, itu berhubungan juga dengan harga. Kita klik ujungnya, kita rapikan sedikit. Priority dan hubungannya adalah negatif. Permintaan konsumen berhubungan juga dengan harga, hubungannya positif. Harga itu juga berpengaruh. Kita buat sama seperti di jurnal ya teman-teman. Klik harga dan juga budidaya lele. Kita klik untuk hubungannya positif. Nah, seperti ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat diagram stok diagram. Ada beberapa ikon yang kita butuhkan. Ada converter, ada connector. Nah, ada beberapa icon dan juga beberapa fitur. Kita memulai. Kita langsung stock flow-nya kita masukkan. Nah, muncul, kita ubah namanya, kita beri nama akumulasi revenue. Kita buat sama seperti di jurnal ya teman-teman. Nah, untuk flow masuknya atau inflow-nya, kita klik icon flow, kemudian klik di luar, kita arahkan ke dalam.
Nah, kita namani revenue DIY. Kemudian kita tambahkan yang kedua ada akumulasi produksi. Nah, untuk inflow-nya kita masukkan produksi lele DIY. Nah, ini bisa kita geser, teman-teman. Nah, kemudian stok selanjutnya yaitu ada populasi penduduk. Untuk inflow-nya atau yang menambahkan populasi penduduk itu ada kelahiran dan juga outflow atau yang mengurangi populasi penduduk itu ada kematian. Selanjutnya kita buat lagi flow-nya. Akumulasi pasokan. Nah, untuk inflow-nya ada pasokan luar daerah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan variabel-variabel lain. Habis ini tidak ada outputnya ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja tambahkan variabel-variabel lainnya yang sesuai dengan jurnal. Kita klik yang bulat ini. Nah, kita tulis produksi Kota Jogja. Lalu ada produksi Sleman. Kita tulis saja sesuai dengan di jurnalnya. Nah, produksi dari kita tulis saja semuanya sesuai dengan di jurnal. Untuk subvariabelnya ada produksi, kita tulis satu-satu. Data histogram.
kita tambahkan lagi. Intinya semuanya dimasukkan satu persatu. Produksi Kulon Progo. Oke, kita klik lagi, kita tambahkan data historis Kulon Progo. Nah, selanjutnya untuk proses produksi tadi kelahiran itu dipengaruhi dengan laju kelahiran. Nah, sama laju kematian juga. Sama ya, intinya kita tuliskan semuanya satu persatu. Ada permintaan di IE, kita tambahkan semua variabelnya ya teman-teman, seperti yang tertera pada jurnal. Oke. Kita masukkan satu-satu. Ada selisih. Teman-teman tinggal ikuti saja yang di jurnalnya. Ada produktivitas, harga pasar. Kita tulis semuanya dulu. Nah, kalau sudah, kita klik ikon konektor,
kita arahkan pada variabel yang akan dihubungkan. Yang pertama, untuk produksi lele DIY akan dipengaruhi oleh variabel produksi Kota Jogja, kemudian dipengaruhi oleh produksi Sleman, lalu produksi Bantul, produksi Kulon Progo. Nah, untuk produksi Sleman, produksi Gunung Kidul, dan produksi Kulon Progo akan dipengaruhi oleh atau nilainya akan didapat dari data historis produksinya. Jadi kita hubungkan data historis. Ini Sleman, data historis produksi DIY. Ini Gunung Kidul. Kita klik ikon. Nah, ini produksi Kulon Progo. Nah, ini sudah semuanya, dan ini bisa kita rapikan. Untuk konektornya itu kita klik pojoknya. Nah, ini lengkungnya bisa kita atur, sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan sistem dinamik menggunakan Stella. Nah, setelah stock flow diagram dibuat tadi, kita perlu memasukkan rumus persamaan ataupun nilai dari masing-masing variabel. Nah, untuk melakukan itu, kita harus klik model, lalu di setiap variabel ini ada tanda tanya, maka kita isi masing-masing ini dengan rumus ataupun nilainya. Nah, yang pertama kita akan mengisi akumulasi revenue. Klik 2 kali, di mana akumulasi revenue itu sama dengan revenue DIY. Kita pilih revenue DIY, sudah, klik OK. Nah, tanda tanyanya akan hilang. Lalu, revenue DIY, klik 2 kali, dihasilkan dari produksi lele DIY dikali dengan harga pasar setelah pasok dari luar. Klik OK. Lalu, akumulasi produksi, klik 2 kali. Rumusnya itu sama dengan produksi lele DIY. Klik OK. Lalu, produksi lele DIY itu sendiri berasal dari produksi setiap kabupaten atau kota yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu produksi Bantul, ditambah produksi Gunung Kidul, ditambah produksi Kota Jogja, ditambah Kulon Progo, serta terakhir ada Sleman. Oke. Lalu produksi Kota Jogja itu sendiri dapat ditambahkan dengan built-in dengan fungsi random. Nah, lalu di antara kurung bukanya 20 minimal 20, maksimalnya 22,671. Ini dibacanya random 20 minimalnya dan maksimalnya 22,671. Lalu klik OK.
Lalu dengan lanjutnya itu data historis produksi Sleman. Nah, data historis produksi Sleman ini dihasilkan menggunakan fungsi grafik. Nah, untuk membuat fungsi grafik itu sendiri, kita klik Become Graphical Function, klik, lalu di sini terlihat data point, edit output, dan lainnya. Nah, data point sendiri ini kita masukkan 6, karena ada 6 data. Lalu yang data pertama ini, kita masukkan melalui edit output, yaitu yang pertama ada 174101, yang kedua 213127, yang ketiga 2689, 12, terus 339801. Nah, data-data ini diperoleh dari data dari jurnal referensi buat pengerjaan tugas Stella ini. Yang terakhir 480964. Nah, minimalnya sini ini untuk X, dan sini untuk Y. Nah, untuk X sendiri minimalnya kita menggunakan 1, maksimalnya 6 karena datanya ada 6. Nah, untuk Y sendiri minimalnya ada 1700, maksimalnya 4900. Lalu klik OK. Nah, lalu data historis produksi Gunung Kidul. Nah, cara pengisiannya sama dengan data historis produksi Sleman. Gunung Kidul terdapat 4 data. Untuk minimalnya masukkan 1, maksimalnya 4. Minimalnya di sini berapa? 200. Ini 1900. Oke. Lalu kita harus keluar logo. Klik 2 kali. Become graphical function. Kita 5 data yang pertama. Lalu yang minimalnya 1, maksimalnya 5. Yang di sini minimalnya 700, maksimalnya 2000. Oke, lalu data produksi Sleman dihasilkan dari melalui fungsi yang berada di built-in. Nah, kita pilih forecasting atau peramalan, yaitu forecast. Di tengahnya ada data historis produksi Sleman itu sendiri, terus koma 6 dengan jumlah data poinnya tadi 6 sama 10. 10 ini tahun. Jadi peramalannya ini akan didasarkan pada 10 tahun mendatang. Klik OK. Nah, sama juga kepada produksi Gunung Kidul dan produksi Kulon Progo. Kita lakukan forecast. Data history produksi. Tadi Gunung Kidul ada 4. Terus 10. Oke, selanjutnya Kulon Progo. Ada forecast, ada data history Kulon Progo, ada 5 data, ada 10. Klik OK.
Oke. Lalu produksi bantul sendiri itu berjumlah 5521. Klik OK. Lalu selisih variabel selisih permintaan dan produksi. Ini didapatkan dengan rumus permintaan DIY dikurangi dengan produksi leleh DIY. Klik OK. Lalu yang luas lahan yang dibutuhkan. Klik 2 kali, kita pilih produktivitas dikali selisih permintaan dan produksi. Klik OK, lalu produktivitas itu sendiri bernilai 0,04316797. Nah, nilai ini dan rumus-rumus yang tadi sudah dikerjakan itu dapat dilihat di jurnal referensinya. Lalu klik OK. Lalu kita akan mengisi konsumsi ikan dari tahun ke tahun. Nah, konsumsi ikan dari tahun ke tahun, klik 2 kali. Kita menggunakan fungsi grafik. Nah, di mana data poinnya ada 5. Outputnya yang pertama 0,00368. 0,00426, 0,004896, lalu 0,0409568, terakhir 0,0054528. Minimalnya 1, maksimalnya 5. Di sini 0 benar dan ininya 0,01. Klik OK. Lalu setelah konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita ini sendiri memiliki rumus konsumsi per kapita forecast menggunakan fungsi yang berada di built-ins, di mana kita memilih forecast atau peramalan, terus konsumsi ikan dari tahun ke tahun, terus 5, datanya ada 5, dan 10 tahun. Oke, lalu permintaan DIY berasal dari populasi penduduk dikali dengan konsumsi per kapita. Kita klik OK. Lalu populasi penduduk. Di sini terdapat populasi penduduk ada 3.501.869. Kita klik OK. Lalu laju kelahiran, di mana itu sebesar 0,0300807994. Kita klik OK. Di mana untuk membuat koma di software setelah ini menggunakan titik ya. Lalu laju kematiannya itu bernilai 0,0322941,8. Kita klik OK. Nah, kelahiran itu sendiri, populasi penduduk, bentar. Ini populasi penduduk dikali dengan pertumbuhan, laju kelahiran atau pertumbuhan. Klik OK.
Lalu kematian itu populasi penduduk dikali dengan laju kematian. Klik OK. Lalu itu terdapat akan mengisi yang ini, keseimbangan pasar. Di mana keseimbangan pasar itu didapatkan dari permintaan DIY dibagi produksi lele DIY. Klik OK. Lalu bentar. Double. Klik OK. Lalu pengaruh terhadap harga itu didapatkan dari keseimbangan pasar. Dipangkatkan keseimbangan pasar, dipangkatkan sesuatu harga terhadap keseimbangan pasar. Klik OK. Lalu rumus dari sensitivitas harga terhadap keseimbangan pasar didapatkan dari ini ada nilainya itu 0,182. Klik OK. Lalu itu harga pasar setelah ada pasokan dari luar. Harga pasar setelah ada pasokan dari luar itu rumusnya kurung buka permintaan DIY kurung buka salah dibagi kurung buka pasokan luar daerah lalu ditambah produksi lele kurung tutup dipangkatkan dengan sensitivitas harga keseimbangan pasar dikali harga awal. Klik OK. Lalu harga awal itu sendiri didapatkan dari fungsi yang berada di built-in yaitu random. Mana random? Random. Random. 100 juta 10.200.000 10.200.000 sama minimalnya 10.200.000 maksimalnya 13 juta. Oke, kita klik OK, harga awal. Lalu harga pasar akibat kekurangan. Harga pasar akibat kekurangan didapatkan dari harga awal dikali dengan pengaruh terhadap harga. Kita klik OK. Selanjutnya persamaan dengan variabel peluang pasar bagi masuk keluar. Klik tanda tanyanya 2 kali. Rumusnya itu peluang pasar bagi masuk keluar. Harga pasar akibat kekurangan dikali dengan selisih permintaan dan produksi. Lalu klik OK. Lalu pengaruh harga karena pasokan dari luar. Pengaruh harga. Pengaruh harga. Pengaruh harga karena pasokan dari luar itu memiliki rumus
Sebentar. Persamaan dari perbedaan harga dari pasokan luar adalah harga pasar akibat kekurangan. Harga pasar akibat kekurangan. Kurung buka dikali dengan harga pasar akibat dikali dengan harga pasar setelah ada pasokan luar. Harga pasar dari pasokan luar. Oke. Lalu akumulasi pasokan didapatkan dari pasokan luar daerah. Klik oke. Pasokan luar daerah sendiri. Ini flow-nya didapatkan dari peluang pasar bagi masuk luar dibagi dengan peluang pasar bagi pemasok keluar dibagi dengan harga pasar akibat kekurangan. Kita klik oke. Lalu pasokan dari luar per hari kita klik 2 kali. Pasokan luar per hari itu pasokan luar daerah dibagi dengan jumlah hari dalam setahun yaitu 365. Kita klik oke. Lalu Jawa Timur adalah 0,4 dikali dengan akumulasi pasokan. Kita klik oke. Lalu dengan Boyolali yaitu 0,6. Boyolali itu 0,6 dikali akumulasi pasokan. Akumulasi pasokan. Klik oke. Nah, setiap variabel ini sudah tidak ada datanya, berarti semuanya sudah terisi dengan nilai ataupun persamaan. Untuk mengecek apakah persamaan dan nilai yang kita masukkan tadi sudah benar, kita dapat mengeceknya di bagian equation, klik 2 kali. Nah, di sini tuh tertera semua rumus-rumus atau nilai yang telah tadi kita masukkan. Kita cek, kita draw ke bawah. Kita cek apakah semua itu benar. Nah, setelah semuanya sudah benar, kita dapat melakukan simulasi dari model sistem dinamik yang telah kita buat. Nah, kita melakukan di bagian interface. Di sini kita dapat memulai simulasi-simulasi yang kita inginkan untuk melihat kesimpulan-kesimpulan atau kebijakan yang dapat kita ambil. Nah, yang pertama kita akan melihat pengaruh dari permintaan ikan lele daerah istimewa Yogyakarta terhadap dengan pengaruhnya populasi penduduk dan konsumsi per kapita. Nah, di sini kita dapat membuat dengan graph pad atau table pad. Nah, kalau graph pad itu nanti berbentuknya grafik, sedangkan table pad berbentuknya akan table. Nah, kita membuat interface yang pertama menggunakan graph pad saja, klik, lalu kita taruh. Nah, di sini ini masih bisa digeser-geser. Nah, untuk menghindari grafik ini hilang atau tidak ditemukan, kita dapat memberi pin. Nah, di sini tuh ada item-item gini, ini kita pin, klik aja, klik. Lalu kita dapat memasukkan nilainya dengan mengklik 2 kali. Nah, di sini kita cukup memasukkan variabel-variabel yang tadi kita ingin lihat bagaimana kesimpulannya, yaitu dari permintaan ikan lele DIY. Mana permintaan ikan lele DIY, permintaan DIY. Lalu ada populasi penduduk, klik saja. Nanti ini akan berpindah ke tabel ini. Lalu ada konsumsi per kapita. Nah, konsumsi per kapita, klik saja. Oke, setelah itu
display-nya from 0 sampai 10, karena tadi kita menggunakan forecast-nya 10 tahun. Lalu sudah. Detailnya kita buat saja permintaan lele DIY. Permintaan lele DIY. Klik OK. Nah, di sini terdapat 3 keterangan variabel yang tadi kita tambahkan. Yang warnanya biru permintaan DIY, yang merah populasi penduduk, dan warnanya pink konsumsi per kapita. Nah, untuk melihat bagaimana simulasinya, kita dapat melakukan run dari model ini, yaitu dengan mengklik panah samping bawah ini sekali saja. Nah, terlihat bahwa permintaan DIY, populasi penduduk semakin meningkat, yaitu trennya positif. Lalu konsumsi per kapita. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana pengaruh produksi lele di DIY. Nah, kita menggunakan graphic pad lagi, klik, lalu kita klik di bawahnya aja. Nah, jangan lupa dipin, lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini kita cukup menambahkan produksi lele di DIY, lalu oke, kita klik OK. Lalu untuk melihatnya lagi kita membutuhkan graphic pad lagi. Klik sambil saja. Nah, di sini kita menambahkan produksi-produksi di setiap kabupaten atau kota di DIY, yaitu ada mana ya? Bantul, Gunung Kidul, Jogja, Kulon Progo, serta Sleman. Lalu kita klik OK saja. OK. Nah, kita scroll ke bawah terlebih dahulu. Lalu kita run seperti tadi di pojok kiri. Nah, terlihat bahwa pada tahun keempat ini merupakan produksi terbanyak. Dan yang produksi terendah itu di tahun 1. Awalnya naik tahun 0 sampai tahun 4 naik, lalu di tahun 4 ke 6 terdapat penurunan sedikit, lalu naik dikit, lalu turun sampai tahun ke-10. Lalu kita akan melihat bagaimana permintaan DIY dibandingkan dengan produksi lele dan pasokan dari luar daerah DIY itu sendiri. Nah, kita menggunakan graphic pad lagi. Klik graphic pad. Lalu kita klik. Jangan lupa dipin. Lalu kita klik 2 kali. Kita pilih permintaan DIY. Kita pilih permintaan DIY, mana ya? Permintaan DIY, lalu kita pilih produksi lele DIY. Produksi lele dan pasokan dari luar daerah. Nah, kita klik OK. Nah, tinggal kita run. Nah, di sini terlihat bahwa
permintaan DIY meningkat pada tahun kelima, di mana permintaan ini dipenuhi dengan produksi lele DIY itu sendiri dan pasokan dari luar daerah. Nah, di sini produksi lele DIY masih cenderung awal-awal tahun masih cukup banyak dibanding akhir tahun yang dimana pasokan dari luar daerah cukup meningkat. Nah, pada tahun ke berapa nih? Pada tahun keempat, permintaan DIY dicukupi dengan produksi lele DIY sendiri, tidak memerlukan dari pasokan luar daerah. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.